Di depan, barisan pembawa spanduk di depan. Ratusan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat Desa Bajo melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp3.750.000. Aksi yang dikoordinir oleh Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata juga bergabung bersama Asosiasi Angkutan Wisata Darat atau AUSTAR untuk melakukan aksi. Sebelumnya, pemerintah melalui pemerintah Provinsi NTT menaikkan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo atau yang disebut perairan Komodo sebesar Rp150.000 hingga Rp3.750.000. Kenaikan tarif ini kabarnya akan mulai berlaku tanggal 1 Agustus mendatang. Melalui aturan baru ini, kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri akan dikenakan tarif yang sama dengan tiket yang berlaku selama setahun atau yang dikenal dengan sistem membership. Pemerintah mengklaim kebijakan ini dibuat demi konservasi berdasarkan kajian daya dukung daya tampung wisata atau D3TW. Pemerintah menggunakan kajian akademisi sebagai dasar utama untuk merekomendasikan prioritas konservasi dan pembatasan kunjungan wisata dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo, khususnya di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Ya, di satu sisi ada yang sudah DP 100%, ada yang sudah 50% dan seterusnya. Nah, siapa yang mau memberanikan diri atau mengorbankan diri untuk refund oleh tamu-tamu yang schedule-nya sudah ada dalam 1 tahun berjalan. Nah, oleh karena itu kita berharap pemerintah jangan paksa diri untuk memperlakukan 1 Agustus, tapi kalau bisa schedule-nya di awal tahun 2023. Tapi dengan catatan kita bicara bersama dulu, pemerintah, DPR, kemudian pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Ilmuwan IPB dan Universitas Indonesia menunjukkan daya dukung daya tampung wisata di Pulau Komodo idealnya 219.000 dan di Pulau Padar 39.420 wisatawan per tahun. Hal ini berdasarkan pertimbangan tentang kelestarian Komodo dan ketersediaan infrastruktur pendukung dalam pulau. Hasil kajian ini kemudian melahirkan rekomendasi mengenai perlunya uang ongkos jasa ekosistem konservasi yang mencakup genetik Komodo, biodiversitas, iklim, ruang hidup, infrastruktur, dan lain-lain. Anggota DPR RI Yohanes Franciscus Lema menolak praktik komersialisasi secara brutal di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Pembatasan kuota pengunjung yang bertujuan untuk menjaga konservasi dengan menekan dampak negatif pariwisata tidak boleh berujung pada upaya-upaya komersialisasi pariwisata oleh kelompok atau golongan tertentu. Ansy menjelaskan, pada prinsipnya, saya menyetujui pembatasan pengunjung dalam kajian daya dukung daya tampung wisata atau D3TW yang dilakukan oleh para ahli. Namun, mengapa pembatasan pengunjung yang katanya dilakukan untuk menjaga konservasi malah menjadi ajang komersialisasi secara brutal? Ini kritik keras saya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penjaga konservasi di Indonesia. Ansy menegaskan, hal utama yang patut dipertanyakan dalam studi D3TW merekomendasikan pembatasan, tetapi mengapa di saat bersamaan KLHK memberikan izin ke PT Flobamora sebagai pengelola tunggal? Ansy menegaskan tidak benar atas nama konservasi, lalu dijawab dengan mengenakan tarif masuk yang tinggi. Memangnya negara ini milik yang bayar? Di mana letak keadilan sosial? Apalagi jika kebijakan itu diberlakukan bagi wisatawan domestik yang adalah anak bangsa sendiri.